Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penggemar short video film Mandarin. Karena apa? Di sana ada satu pesan yang sangat bagus. Di antaranya adalah tentang kerja keras. Kerja keras. Jadi dalam film-film pendek Mandarin itu seorang anak diberi uang karena jasanya menemukan barang hilang, misalnya dompet jatuh, si anak mengembalikan dompet itu pada pemiliknya, lalu pemiliknya kasih dia uang, lalu dia tolak. Maaf, ibu saya mengajarkan saya kalau ingin dapat uang harus bekerja. Dari sini kita belajar untuk tidak jadi peminta-minta, bahkan berharap pemberian orang lain atas jasa kita, yang memang itu kewajiban kita saja tidak boleh lewat kerja. Sedangkan kita di negeri ini kadangkala dininabobokan oleh pemberian-pemberian yang cuma-cuma, pemberian-pemberian yang free. Ya kalau yang diberi orang yang tidak mampu, orang cacat, orang sakit kronis, itu wajar. Masalahnya kita itu kuat. Kita itu kuat, mata melihat, tangan bisa bekerja, kaki bisa melangkah, bisa berpikir. Namun kita berharap ada tunjangan ini, tunjangan itu. Pemberian yang free itu, yang tanpa kerja kita dapat. Nah, kemudian mental kita itu harus punya mental kaya. Mental kaya itu gimana? Alladzina yunfiquna fis sar'i wad dharra. Orang yang infak saat senang, saat susah, saat lapang, saat sempit. Itu mental kaya. Tapi orang meminta-minta, mengemis simpati, itu mental miskin. Maka saya sering ditanya orang, apakah pesantrennya pesantren du'afa? Saya jawab bukan. Karena apa? Semua santri punya akal untuk berpikir, punya tangan untuk bekerja, punya kaki untuk melangkah, punya mulut untuk bisa bicara. Kita tidak du'afa. Saya mengajarkan pada santri untuk tidak membuat proposal, baik itu proposal untuk instansi pemerintah, instansi swasta, atau perorangan. Kita harus bekerja profesional. Ya, profesional. Jangan jadi pengangguran. Orang nganggur itu rentan berkhayal, ingin sukses dengan cara mudah. Jangan nganggur. Saya ini ya nulis buku, ya nerjemah buku, ya tour leader, ya pembimbing umrah, dan beberapa usaha yang lain. Mungkin kecil hasilnya, tidak apa-apa. Mungkin tak sebanding dengan mereka, tidak apa-apa. The most important, yang paling penting, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Catat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada garapan yang kita garap. Orang ingin dituliskan satu buku, kita tuliskan. Orang ingin dibuatkan novel, kita buatkan. Penerbit ingin ini ada buku diterjemahkan, kita terjemahkan. Kita juga melayani jamaah umroh. Loh, ada yang bilang ibadah kok dibisniskan. Oke, saya kasih tahu ya. Umroh itu gratis. Umroh itu tidak bayar. Kalau kita bisa ke sana tanpa pesawat.
Kalau kita tidak makan, tidak tinggal di hotel, misalnya sakti kayak zaman raja dulu, para wali dulu yang katanya bisa ngelempit bumi, sekali langkah sampai di Mekah, dari sini langsung teng nyampe Yalamlam, ambil mikot, tiung, nyampe haram, istilah haram, terus tawaf, terus sa'i, selesai tahallul, terus pulang, tiung, nah selesai, tidak bayar. Atau berenang dari laut selatan sampai bandara Saudi sana, Jeddah atau mana, tidak bayar. Yang bayar itu kenapa? Karena kita itu pakai pesawat, kita itu pakai hotel, pakai bis, pakai makan. Nah itu, nah, untuk itu kan perlu jasa, tidak bisa gratis. Nah, maka kita memfasilitasi saja gitu loh. Sama orang jualan sarung untuk sholat, sholat itu ibadah. Jualan sarung berarti cari nafkah dari sholat, ya tidak sebegitunya lah. Atau mungkin rumah makan yang menyiapkan menu takjil. Jika Anda bertugas untuk memberi takjil pada jamaah, takjil sebenarnya artinya itu menyegerakan atau jadi makanan, maka hubungi kami. Sah ndak ya sah, boleh ndak ya boleh, ambil keuntungan ndak ya ambil. Sama dengan umroh, orang biro umroh itu ya dia melayani dari A sampai Z, dari tanah air sampai ke tanah air, dari ngurus paspor dan sebagainya. Nah, itu ambil bagian, ambil keuntungan, sah ndak ya sah. Oke, jadi pahami. Nah, jadi jangan mengemis, jangan meminta-minta. Kita harus punya mental kaya. Mental kaya itu bagaimana? Mental kaya itu siap memberi tanpa berharap untuk diberi. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kalau ada orang memberi kita dengan sukarela, tanpa paksaan, terima agar tidak menyakiti hatinya. Meskipun kadang yang dia berikan kita tidak suka. Saya orang yang tidak suka makan tape ketan. Ada orang datang bawa tape ketan sama emping, saya terima. Perkara nanti tape ketan saya berikan kepada siapa, yang penting si pemberi dapat pahala. Nanti kalau saya berikan lagi, saya juga dapat pahala. Daripada saya tolak, yang memberi sakit hati, saya tak punya kesempatan cari pahala, gitu ya. Oke, siap, beri.